Benteng-benteng pertahanan masa kolonial berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perdagangan rempah bangsa Eropa. Pala yang diperebutkan penjajah, hingga kisah perkenir generasi terakhir. Inilah cerita jejak perdagangan rempah di Banda Neira. Namanya Abdullah Pongki van den Broeke, seorang petani pala di Desa Walang, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Di usianya yang ke-67 tahun, tangannya masih cekatan memecah pala. Pongki adalah generasi ke-13 perkenir atau pemilik perkebunan pala masa pemerintahan Belanda, meneruskan pekerjaan ayahnya, Benny William van den Broeke. Generasi pertama adalah Paulus van den Broeke, seorang admiral Angkatan Laut Belanda yang ditugaskan mengawal pengembangan pala di Banda sejak 1621. Keluarga van den Broeke ya masuk ke Banda dan mendirikan perkebunan awal itu justru bukan di Banda besar ya, tapi di Pulau Ai. Di situ dibangun perkebunan pertama yang namanya Welvaren. Nah itu awalnya dari situ ya. Nah, terus selang berapa puluh tahun kemudian dibangun lagi namanya Waltevreden di Ai ya, sampai masuk abad ke-17 ya, dibangun satu lagi namanya Westcliff. Jadi ada 3 perkebunan. Pongki mengajak saya melihat kebun pala miliknya di Pulau Banda Besar. Dulu, klan van den Broeke mengelola 5 perkebunan pala dengan total luas 143 hektar yang tersebar di Pulau Ai dan Banda Besar. Sempat diambil alih oleh pemerintah Indonesia usai merdeka tahun 1945, Pongki kini mengelola hanya 12,5 hektar kebun pala dan diberi nama Perkebunan Grootwaling. Ini Fuli namanya? Itu Fuli namanya. Ini kulit ya. juga atau? Itu di Banda sebutannya bunga pala ya. Bunga pala? Itu. Yang mahal justru yang Fulinya ini. Oh, oke. Dikunyah sudah? Iya, dikunyah. Dia pedis juga enak. Dan obat untuk obat batuk ya. Terus asma. Ini pedas loh, pedas banget loh. Oke, saya ingin tahu, saya penasaran, Om pernah rasa tidak pala yang tumbuh di Banda dengan di daerah lain? Kalau di daerah lain saya sudah pernah Di mana? rasa. Pala di mana? Beda rasanya ya. Yang Kadang dimana? di daerah lain itu macam yang pala dari kayu mana itu macam minyak kayu putih begitu rasanya. Iya. Di Jawa? Aromanya juga. Di Pulau ya. Jawa pernah? Di Bogor juga. Bogor. Beda juga. Pala di Bogor dengan pala Iya. di Banda apa bedanya? Ya ketajaman pedisnya ini pala Banda lebih pedis. Pala Banda memang luar biasa ya. Gila, fulinya aja pedas loh. Wow. Coba Om. Dalam setahun, Pongki bisa memanen pala 3 kali. Hasil panennya paling banyak 2,5 ton per tahun. Jumlahnya menurun dibandingkan pada 1995, di mana ia bisa memanen pala 4 hingga 5 ton dalam 1 tahun. Faktor yang menentukan banyak atau tidaknya hasil panen itu apa saja? Apa yang menyebabkan hasil panennya bisa turun? Yang bisa turun itu memang ada beberapa faktor ya. Pertama, penebangan liar, secara liar itu pohon-pohon kenari yang dulu kita banyak digunakan oleh orang tua kita untuk melindungi pala dari sengatan matahari langsung ya. Di sisi lain daunnya itu juga paling bagus jadikan kompos ya. Daun kenari itu Daun bisa kenari jadi yang kompos, gugur itu jadi kompos pupuk untuk menyuburkan pala. tanah. Iya. Terus faktor kedua itu karena ya mungkin sekarang bumi semakin panas, pemanasan global ya. Itu juga berpengaruh sekali terhadap pembuahan ya. Dari sekitar 1.700 pohon pala di kebun miliknya, 48 pohon dijadikan pohon induk yang menghasilkan benih berkualitas. Bibit tanaman pala ini ia jual hampir ke seluruh pulau di Indonesia.
memang mutu pala di Banda ini sekarang sudah jatuh betul-betul ya. Kita kalah dengan pala dari Siau, dari Sulawesi Utara. Mereka mutunya masih tetap stabil, sedangkan pala Banda karena apa? Masalah treatmentnya ya, pasca panen itu kurang bagus sekali. Mereka banyak jemur asal-asalan, ya. Kadang-kadang pala belum kering betul, mereka udah jual. Tapi yang anehnya di sini pengepul tetap terima tanpa sortir dulu, ya. Jadi di situ kadar airnya masih tinggi, sehingga banyak pala yang dari Banda ini kena semacam jamur begitu. Proses pengeringan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pala. Di dapur pala yang dibangun pada 1728 inilah Pongki melakukan pengasapan pala. Biji pala dengan kadar air 10% adalah pala bermutu tinggi. Nah, ini kalau misalkan cuaca cerah, siang dengan matahari, pengasapan dilakukan pada jam-jam berapa? Pengasapan biasanya kita start mulai dari jam 5 sore, ya, karena matahari udah miring, panasnya udah, temperaturnya udah turun, kita bantu ya. Pengasapan kita naikkan api itu mulai dari jam 5 sore. Oke. Itu berlanjut terus 1 malam ya. Nanti jam 11 saya cek lagi apinya tambah lagi ya, kayu bakarnya ditambah. Terus jam 2 bangun lagi, cek tambah dulu, lagi, lagi sampai jam 4, kadang-kadang subuh itu ya, kita bangun lagi, cek lagi. Wow. Jadi terganggu itu kalau malam lagi musim panen. Di abad 16, pala menjadi rempah primadona di Banda. Pongki mengaku kala itu 1 kilogram pala sebanding dengan harga 8 hingga 15 ekor sapi, bahkan bersaing dengan harga emas. Namun kini, harga pala di Banda fluktuatif, bahkan lebih sering turun dibandingkan naik. Saya berharap pala ini bisa dikembalikan ya, sesuai dengan apa yang dulu pernah dirintis oleh orang tua kita ya, untuk dibudidayakan ulang. Toh, kita perlu minta dukungan dari pemerintah, khususnya Dinas Pertanian ya, yang terkait itu, untuk datang sering memberikan penyuluhan terhadap masyarakat di Banda ini, supaya mereka lebih menambah pengetahuan bagaimana caranya untuk memantau kualitas pala. Pada Juli 2023, harga pala di Banda berkisar antara 40 hingga 107 ribu rupiah per kilogram, tergantung kualitasnya. Biasanya, pala dari petani dijual ke pengepul dan disortir sebelum diekspor. Jadi di sini pala ini disortir, ada 3 golongan, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 1 seperti apa, Bu? Ini Mas, seperti ini Mas. Ini yang nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 itu bentuknya memang lebih mulus ya. Yang nomor 2 yang? Ini keriput, Oke. ada keriput. Lebih keriput? Iya. Jadi ini terlalu kering sepertinya ya kalau saya lihat ya? Nggak Iya, juga? memangnya harus kering Mas. Harus kering? Iya. Tapi ini keriput ya, begini ya bentuknya. Yang nomor 3? Hancur. Nomor 3 sudah pecah-pecah, ada yang retak seperti ini, atau ada yang sudah terbelah begitu. Pala dari Banda diekspor ke berbagai negara dengan pasar terbanyak di India. Semakin tinggi produksi pala di Banda, maka pendapatan warga pun semakin bertambah. Kalau perempuan sih per minggu 300, kalau lelaki per minggu 400. Kalau palanya nggak ada berarti istirahat Mas. Kalau ada baru masuk lagi. Bersyukur lah Mas kalau pala masuk terus. Kalau nggak masuk berarti istirahat. Nggak dapat penghasilan Nggak juga. ada. Iya, iya. Cuma di sini. Nggak ekspor juga. Bangsa yang menjajah Banda Neira itu yang pertama adalah Portugis, kemudian nanti Belanda datang, dan setelah itu Inggris di Pulau Rune. Banda di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tercatat pernah dijajah oleh sejumlah negara,
dan menjadi jalur perdagangan rempah dunia. Pala menjadi salah satu rempah yang diperebutkan kala itu. Bangsa yang menjajah Banda Neira itu yang pertama adalah Portugis, kemudian nanti Belanda datang, dan setelah itu Inggris di Pulau Rune. Nah, Portugis sendiri itu dia datang pada tahun 1511. Setelah itu pada tahun 1599 sampai dengan 1602 itu Belanda dia mulai masuk. Dia mengambil alih Banda ini dari Portugis karena dia berusaha untuk menguasai rempah-rempah tadi pala yang ada di Banda. Kemudian setelah itu Inggris juga datang. Berbentuk kepulauan, Kecamatan Banda terdiri dari 11 pulau. 12 benteng yang tersebar di Pulau Neira, Banda Besar, Banda Api, dan Ai menjadi saksi bisu jejak perdagangan rempah kala itu. Benteng Nassau di Pulau Neira adalah benteng pertama yang dibangun oleh bangsa Belanda pada tahun 1607. Benteng ini dikenal dengan sebutan Water Castle atau benteng air karena dulu benteng ini dikelilingi oleh parit yang digenangi air laut. Selain sebagai benteng pertahanan, benteng Nassau juga berfungsi sebagai kantor administrasi VOC Belanda dan juga gudang penyimpanan rempah-rempah sebelum diangkut oleh kapal Belanda. Sebelum Belanda datang, Portugis sebagai bangsa Eropa pertama yang menginjakan kaki di Banda, mencoba membangun benteng di lokasi ini pada 1529. Namun gagal karena ada perlawanan dari penduduk setempat. Saya menemui Lukman Ang, pegiat sejarah di Banda yang juga penulis buku Banda Neira, sebuah nama seribu kisah. Ia menunjukkan puing-puing bekas gudang rempah dalam benteng ini. Jadi di sini di benteng ini dulu gudang rempahnya ada di sebelah mana saja? Jadi gudang rempahnya dari daerah sini dia memutar ke sana juga terus. Situ. Jadi sampai ke situ juga. Itu bekas-bekas yang tembok-tembok yang udah runtuh ini. Nah, ini bekas gudang lama. Itu gudangnya ke situ. Oke. Oh, itu ada dinding Ya, di situ. ada dinding. Jadi gudangnya kemungkinan diduga memang dia agak merapat ke Agak merapat dinding-dinding ini, ya. benteng ini, Ya. begitu ya. Nah, dulu di gudang penyimpanan ini juga termasuk pala juga di sini diproses atau bagaimana? Jadi kan pala itu sama Belanda itu sama VOC itu kan dibikin dapur palanya khusus. Jadi buat pengasapan. Nah, setelah diasap ini dikumpul di sini. Masih di Pulau Neira, benteng Belgika juga menjadi jejak perdagangan rempah di Banda masa penjajahan. Belgika merupakan benteng pertahanan yang dibangun Portugis pada abad 16. Setelah kedatangan Belanda, atas perintah Gubernur Jenderal Peter Both, benteng Belgika dipugar pada 1611. Benteng ini digunakan untuk menghadapi perlawanan rakyat Banda yang menentang monopoli perdagangan rempah pala oleh VOC. Jadi apa saja yang berubah di bangunan benteng ini dibandingkan dengan waktu dulu? Jadi perubahan yang terlihat itu seperti teralis jendela yang sudah tidak terpasang. Jendela-jendela ini Ya, dulu ada teralis, ada begitu teralisnya. ya? Ya. Terus pintu-pintu penjara yang juga tidak terpasang. Kemudian dari sumur ini juga ada yang sedikit berubah. Dulu sumur ini ada setengah, jadi cuma belakangnya itu ditutupi setengah. Jadi setengahnya ini air. Jadi ketika ada penyerangan mereka bisa langsung kabur lewat sini. Jadi sini juga tembus. Jadi ini ada satu underpass itu yang tembus sampai ke daerah depan di depan benteng ini. Yang ini dulu apa ini? Kalau yang ini tempat penyiksaan ya. Jadi dulu di sini ada tiang yang berdiri. Jadi orang-orang tahanan itu kalau memang melakukan tindakan yang kriminal, yang dianggap kriminal ya di daerah asalnya mereka itu dibawa ke sini kemudian disiksa di sini. Nah, sehingga makanya saluran air ini dipersiapkan sebagai guna persiapan jika sehabis menyiksa mereka darah itu gampang untuk disiram. Mengalir di sini. Ya. Masa kelam penjajahan Belanda terekam jelas di Banda Neira. Tak jauh dari benteng Belgika, terdapat monumen Parigi Rantai atau sumur rantai yang dibangun sebagai penanda sejarah pembantaian rakyat Banda pada 1621. Kala itu, 40 orang tua atau tetua adat Banda ditangkap, dirantai, lalu dieksekusi mati oleh Ronin samurai Jepang atas perintah VOC. 8 orang kaya Banda dimutilasi menjadi 4 bagian, sementara 32 orang mendapatkan hukuman penggal kepala.
Jenazah ke-40 orang tersebut dibuang ke sebuah sumur yang dikenal dengan sebutan The Pot Van Koon. Jadi ini waktu dibangun sumur ini memang berfungsi untuk sumber air waktu itu. Ya, berfungsi sebagai sumber air. Nah, jadi ketika Portugis datang, ini berfungsi sebagai sumber air. Sampai Portugis meninggalkan Banda itu, ketika VOC masuk, sumur ini kemudian beralih fungsi. Nah, beralih fungsi dalam pengertian ketika peristiwa Banda Mor tahun 1621, orang-orang Banda yang menjalani hukuman di sini atas tuduhan makar atau pembangkangan terhadap VOC pada saat itu, kemudian dihukum pancung dan dipenggal di sini. Mayatnya kemudian dibuang ke dalam sumur ini. Pada 8 Maret 1796, benteng Belgika diserang dan berhasil direbut oleh pasukan Inggris. Dengan jatuhnya benteng ini, Inggris menguasai Banda dengan mudah. Dari Neira, saya menyeberang ke Pulau Banda Besar. Di pulau ini, saya menyambangi benteng Hollandia. Berlokasi di Desa Lontor, benteng ini dibangun tahun 1624. Pada 1743, benteng ini mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Dindingnya lapuk, termakan usia. Dari atas benteng, saya melihat keagungan Gunung Banda Api dan membayangkan bagaimana Belanda mengawasi kapal musuh di perairan sekitarnya. Benteng Hollandia dibangun untuk mengendalikan lalu lintas di selat antara Pulau Neira dan Lontor atau Banda Besar, terutama untuk memonitor aktivitas perdagangan pala di jalur laut antara Neira dan Lontor. Nah, benteng ini dibangun dari susunan batu karang, batu andesit, dan bata yang direkatkan dengan kalero, serbuk atau bubuk dari batu karang yang diperoleh melalui proses pembakaran. Kalau misalnya nggak ada listrik, saya masak lagi di kompor. Sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal. Kadang-kadang sampai 50.000 5 liter itu, Mas. Jadi sebelum tahun 2013, jaringan listrik tidak pernah masuk ke Pulau Rune. Jika malam datang, gelap sudah. Pulau Rune juga menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan rempah masa penjajahan Belanda di Banda Neira. Pulau ini pernah ditukar dengan New Amsterdam yang kini disebut Manhattan di Amerika Serikat melalui Traktat Breda yang disepakati oleh Inggris dan Belanda pada 31 Juli 1667. Munculnya perjanjian Breda antara Inggris dan Belanda untuk menukarkan Pulau Rune dengan Manhattan itu karena kepentingannya adalah Belanda pada saat itu kan dia menduduki Manhattan. Kemudian Rune diduduki oleh Inggris. Dia sudah menguasai Pulau Rune. Belanda itu sendiri dia mempunyai ambisi besarnya yaitu ingin menguasai rempah yang ada di seluruh kepulauan Banda Neira. Makanya ketika dia ingin menguasai pala yang ada di Pulau Rune juga karena memang salah satu pulau yang ada di Banda Neira yang juga menghasilkan pala terbanyak itu juga ada di Pulau Rune. Nah, kemudian akhirnya Belanda dia menginginkan itu dan dia tahu bahwa kalau misalnya nih mereka membuat sebuah penawaran kesepakatan dengan di dalamnya itu adalah perjanjian Breda dengan Inggris untuk mengambil Pulau Rune dan Inggris mereka berikan Manhattan, apakah mereka mau? Dan pada saat itu juga mereka setuju. Dengan menggunakan kapal motor, saya berangkat ke Pulau Rune meski cuaca kurang baik. Perjalanan ke Pulau Rune cukup mendebarkan bagi saya karena angin kencang, ombak juga tinggi. Karena itu kalau ke Pulau Rune ini wajib menggunakan alat keselamatan atau pelampung seperti ini. Jadi pada tahun 1602 bangsa Inggris ini mulai menjajakan kaki di Pulau Rune atas perintah Ratu Elizabeth I. Tujuan utamanya itu menguasai rempah pala di Pulau Rune. Jadi mereka menggunakan kapal layar mengarungi samudra laut Banda. Tak terbayang rasanya mereka bertaruh nyawa hanya demi mendapatkan rempah di Pulau Rune.
Perlu waktu sekitar 1,5 jam untuk tiba di Pulau Run dari Pulau Neira. Hanya ada satu kampung di pulau ini. Di awal tahun 2021, pemerintah membangun jaringan listrik di kampung Pulau Run, namun hanya menyala pukul 6 sore hingga 6 pagi. Sebelum dialiri listrik oleh pemerintah, warga di Pulau Run menggunakan listrik yang bersumber dari generator milik perorangan yang hanya menyala 5 jam dalam sehari pukul 6 sore sampai 11 malam dengan biaya Rp125.000 sampai Rp190.000 per bulan per rumah. Itu pun ada sejak tahun 2013. Jadi sebelum tahun 2013, jaringan listrik tidak pernah masuk ke Pulau Run. Jika malam datang, gelap sudah. Menyalanya listrik selama 12 jam dalam sehari dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga Pulau Run, termasuk Tin Amin. Ibu rumah tangga sekaligus pemilik penginapan ini terpaksa mengerjakan pekerjaan rumah yang memerlukan listrik saat malam datang. Saya mau waktunya ditambah lagi, Mas. Biar saya bisa agak enakan untuk handle tamu. Fasilitas listrik saya kan saya bisa pakai, Mas. Kalau misalnya nggak ada listrik, saya masak lagi di kompor. Sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal. Kadang-kadang sampai 50.000 5 liter itu, Mas. Bagi Tin, 12 jam listrik menyala dalam sehari tak cukup. Apalagi ia harus membayar biaya listrik sekitar Rp190.000 per bulan. Ia berharap listrik di Pulau Run bisa menyala 24 jam. Listrik kini mengaliri sekitar 500 rumah di Pulau Run, termasuk rumah Ahmad Fauzan. Lampu di rumahnya menyala sejak berlangganan listrik pada 2021. Namun, biaya listrik yang dibayarnya per bulan terasa berat, mengingat pendapatannya sebagai nelayan tak banyak. Rata-rata Rp800.000 hingga Rp1.000.000 setiap bulan. Belum lagi untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Kalau rumah saya ini bisa satu bulan itu bisa 110.000 ya. Bayar listrik dalam satu bulan. Menurut saya itu ada sedikit mahal. Selain listrik yang terbatas, tidak tersedianya sumber air minum juga menjadi kendala di Pulau Run. Ada 8 sumur yang digali tahun 60-an di pulau ini. Namun airnya payau, sehingga tak bisa dijadikan air minum. Ini memang bukan air tawar ya, tidak terlalu asin tapi memang ada rasanya. Dan ini air payau, jadi memang ini tidak dijadikan air minum oleh warga. Betul. Tapi digunakan untuk mencuci dan mandi. Ya. Terus untuk air minum bagaimana cara mendapatkannya? Kalau air minum kita minum dengan air hujan. Air hujan ini ditampung di rumah-rumah oleh warga. Betul. Seperti apa sistem Jadi penampungan? setiap rumah itu ada namanya bak penampung yang kita bikin dari semen. Nah, kita cor di dalam tanah. Ukurannya itu berbeda-beda, tapi rata-rata itu 3 meter kali 3 meter untuk satu keluarga, satu rumah. Nah, itu bisa menampung sekian meter kubik air hujan dan bisa dijadikan stok untuk air minum pada saat musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau datang mereka harus irit, Betul. harus berhemat air. Betul. Ya. Jadi Berhemat mereka air. sangat ini sekali kan. Dulu, ada sebuah mata air tawar di pulau ini. Namun, saat Belanda datang menjajah, rakyat Banda menutupnya. Mereka memilih untuk keluar meninggalkan Pulau Run. Nah, sebelum mereka keluar, mereka tidak rela kalau air yang ada di Pulau Run itu dinikmati oleh Belanda. Sehingga mereka menutup mata air itu, dan sampai saat ini memang air itu tidak jalan. Minimnya fasilitas listrik dan air bersih menjadi permasalahan utama di pulau ini. Run yang diperebutkan Inggris dan Belanda karena kaya rempah, kini tak semegah namanya dulu. Berbanding terbalik dengan Manhattan yang dihiasi gedung pencakar langit dan terbilang maju. Nah, jadi perjanjian Preda itu sampai sekarang dia tidak membawa
kepentingan atau keuntungan apapun untuk masyarakat Banda. Toh setelah Belanda meninggalkan Pulau Rune, sampai saat ini Pulau Rune tidak berkembang secara ekonomi. Masyarakatnya masih tidak semaju Manhattan yang pernah dijajah, yang pernah ditukar oleh Belanda ke Inggris. Nasib perkebunan pala di Pulau Rune juga tak lepas dari masalah. Jumlah petani pala semakin sedikit. Dari sekitar 540 keluarga yang menghuni pulau ini, hanya 30% yang masih setia menjadi petani pala. Selebihnya adalah nelayan dan pedagang. Kalau dibandingkan dengan dulu, kalau persentase untuk petani pala itu sedikit berkurang. Sebab masyarakat sudah lebih banyak beralih profesi ke nelayan. Tapi kalau mau dihitung tentang jumlah pohon pala dibandingkan dengan dulu, malah sekarang lebih banyak. Lebih dari 7 dekade Indonesia merdeka. Tapi Pulau Rune tak semerdeka itu. Dulu, bak negeri kecil yang kaya rempah, Rune menjadi rebutan bangsa penjajah. Namun kini, namanya seakan dilupakan.